Shalom, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Worship at Home. Kita mengucap syukur pada Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kembali kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sejenak kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sepanjang hari ini Tuhan sudah memampukan kami untuk melakukan aktivitas kami dari pagi hingga sore hari ini Tuhan. Biarlah waktu yang ada ini Tuhan kami mau gunakan sebaik-baiknya untuk kami membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah semua yang kami naikkan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan terus bentuk kami melalui kebenaran firman-Mu juga, agar kami akan menjadi umat-umat pemenang, umat-umat yang berkemenangan, umat-umat yang kuat di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Roh Kudus ambil alih semuanya. Haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Oh Tuhan, membawa persembahan kami, membawa ucapan syukur kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh
saudara semuanya. bawa persembahan Berikan yang terbaik dari Bapa malam hari ini. kudus-Mu. Bawa hatimu, serahkan kepada Bapa. Kunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Ya yang telah melayakkan, Engkau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaanmu.
tidak ada tempat yang terindah Tuhan selain di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau bertepuk tangan memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mau sambut Sang Raja. Yesus, 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 itulah namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Puji-puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Oh, puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Ya, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Puji-puji namanya. Yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 Yesus namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Amin. Oh, puji Hosana, puji Hosana. Puji Hosana. Mulia nama. Sekali lagi mari katakan sambut Sang Raja. Yeah, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan puji Hosana. Amin. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Amin. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia nama. Oh, puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Amin. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Sebab kemuliaannya besar tiada terkira.
Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saat ini kita siapkan hati kita untuk kembali menerima kebenaran firman Tuhan yang membentuk kita untuk kita semakin serupa dengan gambaran Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan mau. Siapkan tanah hati yang terbaik Bapak Ibu untuk kembali taburi dengan benih firman Tuhan. Ya Yesus Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang Waktumu selalu yang terbaik Bapa. waktumu selalu yang terbaik. Haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Allah rindu mendengar suaramu dinaikkan semalam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Sekhala. Kami mau melayani Engkau. Kami mau mendengar apa yang menjadi kerinduan hatimu, apa yang menjadi keinginan hatimu ya Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau pada sore hari ini ya Tuhan. Kami mau mendengar apa yang menjadi kerinduan-Mu. Pakailah anak-Mu ini ya Tuhan, untuk melayani Engkau, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Urapi anak-Mu yang belajar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami semua yang mendengarkan WAH ini dimanapun kita berada ya Tuhan. Supaya firman yang disampaikan, apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan, mereka boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Pada sore hari ini, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema tentang Triwira Daud. Mari kita buka ayatnya di kitab 2 Samuel 23 ayat 13 sampai 17. 2 Samuel 23 ayat 13. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Ayat 14. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Ayat 15, lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Ayat 16, lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai curahan kepada Tuhan. Ayat 17, katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Amin. Mari kita pada sore hari ini belajar tentang ini dari 3 perwira Daud. 3 perwira Daud ini adalah perwira yang sangat dihormati, yang sangat lebih dari yang lainnya. Dia itu punya posisinya itu sangat dihormati, lebih dari segala-galanya. Mari kita buka ayatnya mulai di 2 Samuel 23 ayat 13. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala. Di sini 3 orang dari ke-30 kepala. Ini perwira semuanya 30 kepala ini adalah perwira-perwira yang dipilih untuk perwiranya Daud. Tetapi dikatakan hanya 3 orang, berarti hanya 10%-nya yang datang mendapatkan Daud. Dan sama seperti murid Yesus ada 12, tetapi hanya yang sering kali selalu bersama-sama dengan Yesus itu hanya 3, yaitu murid Yesus, Yohanes,
Petrus dan Yakobus yang bersama-sama kemanapun Yesus pergi. 3 murid Yesus ini yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Sama seperti perwira ini, 3 orang ini yang selalu paling dekat sekali dengan Daud. Jadi hanya 10%. Seperti di firman, mungkin semua ini adalah anak-anak Tuhan. Tetapi yang dekat sekali dengan Bapa itu mungkin hanya sedikit. Biarlah kita ini menjadi anak-anak yang dekat dengan Bapa kita. Jadi biarlah kita ikut Tuhan. Tidak setengah, tetapi kami mau ikut Tuhan. Kita mau dekat dengan Bapa kita. Kita mau mendekat dengan Bapa kita. Dan ini dikatakan, datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Dan situasi pada saat ini menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Sampai sini dulu. Ini situasi yang tidak aman, situasi perang melawan bangsa Filistin. Kondisi yang bukan aman-aman, tetapi perwira ini mau datang mendapatkan Daud. Di sini bisa dikatakan dia mau datang mendapatkan Daud. Perwira ini, ketiga perwira ini datang untuk melayani Daud. Perwira ini datang untuk mendengar apa yang menjadi keinginan Daud. Jadi perwira ini datang bukan untuk meminta minta kebutuhan, minta bagaimana menyelesaikan masalahnya, bagaimana menghadapi situasi yang sedang sulit. Tetapi perwira ini datang untuk melayani Daud. Perwira ini mau datang untuk mendengar apa yang menjadi kerinduan Daud. Ini karena kondisi yang tidak kondusif. Tentunya mungkin Daud rindu keluarganya. Jadi perwira ini mau datang melayani rajanya. Datang dengan hati yang tulus, datang dengan cinta yang tulus, datang dengan mengabdi kepada tuannya. Mari kita pada sore hari ini, kita juga yang kita layani bukan Raja Daud, tetapi Raja dari segala raja. Amin. Yang rela untuk mengutus anaknya yang tunggal, supaya mengorbankan anaknya, supaya setiap orang ini tidak binasa. Tuhan rela mengorbankan anaknya. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan cinta yang tulus. Tuhan inginkan kita cinta yang agape, cinta yang tanpa syarat. Bukan cinta yang bersyarat. Biarlah hidup kita ini boleh dipakai Tuhan untuk mengiring Yesus, untuk melayani Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi kerinduannya, mendengar apa yang menjadi keinginannya. Biarlah kita mau mempersembahkan hidup kita ini sebagai memberikan cinta yang tulus kepada Bapa kita. Seperti dikatakan, seperti perwira ini datang untuk mendapatkan Daud. Memberikan cinta yang tulus dia rela berkorban. Meskipun kondisi tidak aman, tetapi dia rindu bertemu dengan tuannya. Dalam kondisi apapun miliki kerinduan ketika kita memiliki cinta yang tulus. Cinta yang tulus butuh pengorbanan. Amin. Tetapi karena cinta yang tulus itu apapun pengorbanan yang harus kita lakukan demi memperoleh cinta yang tulus, kita mau melakukannya. Amin.
miliki cinta yang tulus kepada Bapa kita. Amin. Tuhan inginkan kita memberikan cinta yang tanpa syarat. Amin. Mari kita lanjutkan di 2 Samuel 23 ayat 14. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Ayat 15. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Ayat 15, timbullah keinginan pada Daud. Nah, di sini karena perwira itu sangat dekat sekali dengan tuannya, dengan rajanya. Perwira ini, ketika Daud ini mungkin hanya bergumam karena kondisi yang keadaan yang tidak kondusif, keadaan yang tidak aman-aman, sepertinya tidak mungkin karena harus melewati musuh bangsa Filistin, timbul keinginan pada Daud, bergumam, ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Apa yang dilakukan oleh 3 perwira ini? Mari kita buka di ayat 16. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Amin. Karena rasa cintanya kepada pemimpinnya, ketiga perwira ini rela untuk menerobos perkemahan orang Filistin. Rela, mungkin harus bahaya, mengorbankan nyawanya. Tetapi karena perwira ini kepingin menyenangkan hati rajanya. Amin. Miliki cinta yang tulus. Perwira ini dia mengabdi, dia mau mempersembahkan, mengiring, mengikuti, punya loyalitas yang tinggi kepada rajanya. Mungkin apapun permintaannya, dia berusaha untuk memenuhi keinginan rajanya. Dan perwira ini sangat dekat sekali dengan rajanya. Dan mari kita belajar dari perwira ini. Perwira ini menjadi perwira yang paling dihargai dari semua pahlawan Daud. Yang kita layani adalah Bapa kita di surga. Raja Daud mengalami haus. Dia ingin minum air. Minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Dan perwira ini bisa mengetahui keinginan Daud. Bagaimana caranya? Mari kita belajar pada sore hari ini. Yang kita layani adalah bukan Daud, raja di muka bumi, tetapi raja dari segala raja. Mari kita belajar pada sore hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Bapa kita. Mari kita pada sore hari ini minta roh kepekaan kepada Tuhan. Belajar dekat dengan Tuhan. Seperti perwira ini yang selalu mendekat kepada kepada rajanya. Sama seperti kita anak-anaknya, kita rindu dekat dengan Tuhan. Belajar dekat lewat doa, penyembahan, baca firman. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan mengetahui, diberi roh kepekaan,
mengetahui apa yang menjadi kerinduan hatinya. Biarlah hidup kita ini boleh berkenan di hadapannya. Amin. Apa yang menjadi keinginannya dengan cara mendekat kepada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bisa tahu. Sama seperti hubungan antara anak dengan orang tuanya. Kita dekat dengan anaknya seperti bayi dekat dengan ibunya. Bayi itu menangis belum bisa ngomong, belum bisa bicara. Tetapi ibunya bisa tahu ketika nangis, oh anak ini lapar. Ketika nangis mungkin, oh anak ini lagi minta diganti bajunya karena tidak nyaman. Orang tuanya bisa tahu karena memiliki hubungan yang dekat dengan anaknya. Bisa mengerti apa yang menjadi keinginannya, bisa mengerti apa yang menjadi kerinduannya. Dan anaknya tidak salah kalau meminta kepada orang tuanya, meminta karena yang kebutuhan anak, orang tua menjadi tanggung jawab. Tetapi alangkah senangnya orang tua ketika anak itu datang, dia berkata, dia mengerti apa yang menjadi keinginan orang tuanya. Ada sukacita yang melimpah. Mungkin dia mengatakan apa yang menjadi kerinduan mama, apa yang menjadi keinginannya mama, itu ada sukacita. Ada sukacita yang melimpah. Ketika kita mengalami sukacita yang melimpah, Bapa kita juga mengalami sukacita yang melimpah. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan penuh cinta, memberikan cinta yang tulus. Kita mengatakan, apa yang menjadi keinginanmu Bapa? Apa? Biarlah hidup kita ini bisa melayani Engkau. Apa yang menjadi kerinduan? Apa yang menjadi keinginanmu? Mari kita belajar untuk peka mendengar suara Tuhan. Dan di sini dikatakan, Raja Daud haus. Raja Daud haus minum air di Bethlehem. Sama seperti Bapak kita. Bapak kita haus. Bapak kita juga mengalami haus, rindu, kehausan, dan apa yang haus Bapak kita? Bapak kita rindu untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Dan air mata di sini berbicara, air dari perigi Bethlehem berbicara tentang air mata doa, air mata cinta, air mata terharu dengan perbuatan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Air mata cinta, terima kasih Tuhan Kau memberikan anakmu yang tunggal demi cintamu kepada setiap anak-anakmu di muka bumi ini. Air mata doa keselamatan untuk jiwa-jiwa. Dan kita memberikan air mata untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan percayalah, itu Tuhan tampung di dalam kirbatnya. Tuhan tahu setiap hati kita. Dan setiap sengsara kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan tampung di dalam kirbatnya. Amin. Tuhan rindu yang Tuhan rindukan. Apa yang menjadi keinginan hati Tuhan? Mari kita belajar pada sore hari ini. Tuhan ingin keselamatan jiwa-jiwa. Yang Tuhan rindukan
orang-orang yang ditebus ini sungguh-sungguh masuk kerajaan surga. Tuhan merindukan jiwa-jiwa diselamatkan. Biarlah kita pada sore hari ini, kita dipakai menjadi perwira-perwiranya Tuhan, yang tahu apa yang menjadi kerinduan hati Bapa. Hari ini Tuhan katakan, aku rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Biarlah kita memperbaiki komitmen kita. Kita mau melayani Tuhan. Apapun situasi dan kondisi, belajar seperti perwira Daud. Kita mau melayani apapun menghadapi situasi yang tidak kondusif. Kita tetap mau melayani Bapa kita. Karena yang kita layani itu bukan raja di bumi, tetapi raja dari segala raja yang rela memberikan cintanya, cinta yang tanpa syarat. Biarlah kita juga mau memberikan cinta kita dengan cinta agape, cinta yang tulus kepada Bapa kita. Seperti perwira ini yang rela berkorban karena rajanya punya keinginan untuk menimba air dari mereka, meminum air dari perigi Bethlehem. Perwira ini rela menerobos sekumpulan bangsa Filistin, rela mengorbankan nyawanya supaya bisa menimba air dari perigi Bethlehem. Sore hari ini kita tahu apa yang menjadi keinginan Bapa kita. Dan Bapa kita haus. Di firman dikatakan haus makananku ialah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu keinginan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Rindu sesuai visi misi. Rindu pekerjaan di muka bumi. Jiwa-jiwa diselamatkan, boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kerinduan hati Bapa. Mari kita meresponi apa yang menjadi kerinduan hati Bapa. Biarlah kita di muka bumi ini boleh dipakai menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Menjadi mitra kerja Tuhan di muka bumi. Dan percaya, ladang sudah siap menguning. Ladang yang penuh jelai itu nanti akan menjadi milik Tuhan. Biarlah hidup kita ini dipakai untuk melayani Tuhan. Memberikan cinta yang tulus kepada Tuhan. Memiliki hati yang rela berkorban untuk Tuhan. Biarlah hidup kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita ini boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan singkat kata, apa yang terjadi dengan ketiga pahlawan ini? Mari kita belajar dari Triwira Daud. Dan saya percaya bahwa pahlawan-pahlawan Daud adalah pahlawan-pahlawan yang dipilih. Ke-30 pahlawan ini adalah pahlawan yang dipilih, pahlawan yang hebat, pahlawan yang gagah perkasa. Dan itu semua adalah pilihan-pilihan. Tetapi apa yang terjadi dengan ketiga pahlawan ini? Yang mau begitu dekat dengan rajanya. Ketiga pahlawan ini adalah pahlawan yang sangat spesial sekali di mata Daud. Dan pahlawan ini sangat dihormati. Paling dihormati dan paling semuanya di antara ke-30 pahlawan yang lainnya. Karena pahlawan ini mau memiliki cinta yang tulus. Pahlawan ini rindu untuk dekat
dekat dengan rajanya. Dia mau memberikan cintanya, dia mau memberikan kerinduannya, mau melayani rajanya. Melayani dengan segenap hati, memberikan cinta yang tulus. Biarlah pada sore hari ini, biarlah kita boleh menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Amin. Kesayangannya Tuhan yang mau selalu dekat dengan Bapaknya, yang mau memberi cinta yang tulus, memiliki hati yang rela berkorban, dan akhir mau dekat dengan Tuhan, berusaha untuk memenuhi keinginan Bapa kita. Bapa kita rindu ada jiwa-jiwa diselamatkan. Rindu semua yang ada di muka bumi ini boleh masuk dalam kerajaan kekal. Amin. Biarlah kita di muka bumi, kita ini anak-anak kesayangan Tuhan. Kita mau dipakainya untuk boleh menjadi mitra kerja Tuhan di muka bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Anakmu sudah selesai bicara. Bapa, ini kerinduanmu. Biarlah kami pada sore hari ini mau meresponi apa yang menjadi kerinduanmu. Kami mau melangkah, kami mau Engkau pakai menjadi mitra kerjamu di muka bumi ini ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan untuk menjadi saksimu ya Tuhan, untuk boleh mencari jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Ya Bapa, kami percaya ya Tuhan, padi siap dituai sudah menguning. Biarlah hidup kami ini boleh menjadi persembahan yang hidup. Boleh Engkau pakai ya Tuhan. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Kami berdoa untuk Pasirian penuh kemuliaan-Mu. Banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Banyak jiwa diselamatkan. Kami rindu ada kebangunan rohani atas bangsa kami ini ya Tuhan. Ya Bapa, pakailah hidup kami ini ya Tuhan. Karena sesuai firman-Mu ya Tuhan, makananku adalah melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Pakailah anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk terus melayani Engkau, supaya hidup kami ini boleh menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.